Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Seperti lagu yang baru saja kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Grace alone. Anugerah itulah yang memimpin kami di sepanjang jalan kehidupan kami. Ketika kami menengok ke belakang, segala keberhasilan, segala hal yang bisa kami lakukan, segala hal yang bisa kami lakukan yang bahkan juga berdampak bagi kehidupan orang lain, bagi masyarakat, bagi keluarga kami. Tuhan, kami ingin mengakui bahwa anugerah-Mu lah yang memampukannya. Oleh karena itu, ketika kami bersama-sama diam untuk boleh mempersiapkan hati kami mendengarkan firman-Mu, biarlah anugerah Tuhan yang memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah kami pribadi lepas pribadi. Jumpailah kami di dalam pergumulan-pergumulan kami. Dan biar Tuhan tutup bungkus hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Dan pakai menjadi alat kasih karunia Tuhan. Untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-25, ayat 1 sampai 27 dengan tema Paulus naik banding kepada Kaisar. Ya. Dari Kisah Rasul pasal yang ke-25, ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita. Ayat yang pertama. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan yang berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, "Aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar." Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, "Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?" Tapi kata Paulus, "Aku sekarang berdiri di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar." Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, "Engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar." Ayat 13. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua
Orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Romawi untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai satu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan satu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka. Dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara itu, aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada kaisar. Kata Agripa kepada Festus, aku ingin mendengar orang itu sendiri. Jawab Festus, besok engkau akan mendengar dia. Pada keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran. Dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, ya Raja Agripa, serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami, lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati. Dan karena ia naik banding kepada kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap kaisar. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua. Terutama kepadamu, ya Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan gambar di layar, temanya Paulus naik banding kepada kaisar dan juga ada ox-nya di situ, begitu ya. Nah, ini karena minggu yang khusus, jadi di mana saudara-saudara atau jemaat Tuhan yang merayakan Hari Raya Imlek, yaitu pada tahun ini jatuh Golden Ox ya. Biarlah berkat Tuhan melimpah untuk kita, tetapi bukan hanya untuk kita, tetapi berkat itu juga kita salurkan kepada sesama. Kami masih ingat di dalam sharing-sharing para pengerja, Pak Theo mengingatkan tahun kerbau atau Ox ini bukan cuma berbicara tentang berkat, tapi juga berbicara tentang ketekunan, kerja keras, dan kerajinan, ketahanan. Dan itulah sebetulnya juga yang akan kita renungkan dari perikop Rasul Paulus ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita ingat, ya, kita sedikit review ya dari apa yang sudah kita pelajari tentang Rasul Paulus. Kita ingat bahwa ada 3 perjalanan misi Rasul Paulus, ya, yaitu perjalanan misi pertama, misi kedua, misi ketiga. Sejak pertama kali Rasul Paulus bertobat dalam perjumpaan perjalanan ke Damsyik, lalu di bawah bimbingan Ananias, Rasul Paulus terus akhirnya makin mengenal Tuhan dan mengabarkan Injil dari perjalanan misi yang pertama, kedua, dan ketiga. Lalu dari pasal 21 sampai kepada pasal 27, yaitu tujuan akhir Rasul Paulus memberitakan Injil sampai ke Roma, ada satu jeda yang cukup panjang di situ yang mengisahkan persidangan-persidangan Rasul Paulus. Saudara, persidangan-persidangan ini
adalah persidangan-persidangan yang penting. Dan kalau kita melihat pasal 23 ayat 23, ya ini yang udah dikhotbahkan di minggu-minggu yang lalu, maka ini menjadi titik balik perpindahan Rasul Paulus dari Yerusalem menuju ke Kaisarea. Dan ini sekaligus menjadi titik awal persidangan yang pertama. Kalau kita ingat bagaimana Rasul Paulus kembali ke Yerusalem, ya di pasal 21, 22 di sana. Lalu di sanalah terjadi kerusuhan dan keributan yang besar, orang-orang tidak suka yang kita belajar dan kita kenal, mereka disebut dengan istilah Judaizers, begitu ya. Orang-orang ini membuat keributan yang besar sekali, bahkan mereka ingin membunuh Paulus di bait Allah itu. Tetapi akhirnya di situ diadakan persidangan. Namun karena keributan yang besar dan Rasul Paulus hampir dibunuh di tempat, dia dipindahkan. Itu pasal 23 ayat 23. Dipindahkan ke Kaisarea lengkap dengan bala tentara yang menjaga Rasul Paulus. Mulai dari pasal 23 dan terus sampai pasal 27 itu ada banyak persidangan, ya. Persidangan wali negeri Felix, lalu persidangan di hadapan wali negeri atau gubernur Porcius Festus. Ya, ini perikop yang akan kita pelajari. Dan yang terakhir adalah persidangan di hadapan Raja Agrippa dan Bernike. Ya, Bernike ini adalah saudara perempuan dari Agrippa yang pada waktu itu banyak sekali dugaan bahwa terjadi incest, ya, terjadi affair di antara mereka berdua. Saudara, mari kita masuk kepada teks yang tadi kita baca. Kita mau lihat ada apa di baliknya. Saudara, di dalam teks ini saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan sikap dari beberapa tokoh yang ada. Ya, jadi ada sikap dari para Sanhedrin, sikap dari Festus, dan juga sikap dari Rasul Paulus sendiri. Dan yang terakhir adalah sikap dari Raja Agrippa. Cuma pagi hari ini kita bahas 3 poin pertama saja, ya, karena nanti sikap Raja Agrippa akan digabungkan dengan pasal 26, karena tadi kita membaca sampai pasal 25 ayat 27 itu ada lanjutannya, ya, tentang persidangan Raja Agrippa. Sudah, mari kita lihat bagaimana sikap atau tanggapan Sanhedrin terhadap persidangan Rasul Paulus. Sudah, Sanhedrin itu adalah terkesan religius tetapi berakal bulus, gitu ya. Terkesan religius tetapi berakal bulus. Saudara, Sanhedrin dan Judaizer tidak berhenti untuk menyerang dan mengambil keuntungan dari penangkapan Rasul Paulus. Dan mereka berkata sebelum Paulus mati mereka tidak akan menyerah. Kita membaca bahkan di perikop-perikop sebelumnya mereka berpuasa. Dan mereka tidak mau makan dan minum sampai Rasul Paulus betul-betul mati. Dan kali ini mereka juga mendekati Festus. Jadi Festus waktu itu dari Kaisarea berkunjung ke Yerusalem. Yerusalem itu adalah pusat dari keagamaan Yahudi. Langsung saja orang-orang ini datang mendekati Festus dan meminta diberikan anugerah, begitu ya. Saudara, apa maksudnya seperti itu? Saudara, Sanhedrin ini menyadari bahwa sebetulnya mereka itu kekuasaannya terbatas. Mereka bisa saja menyerahkan Rasul Paulus, tapi mereka tidak bisa menjatuhkan hukuman kecuali diberikan izin dari otoritas Romawi pada waktu itu. Jadi mereka itu main mata, begitu ya, dengan kekuasaan politik yang pada waktu itu memegang alat hukuman yang paling utama, yaitu Romawi. Nah, padahal bagi orang Yahudi, orang Romawi itu dikategorikan sebagai kafir. Mereka tidak mau berurusan dengan orang Romawi. Kalau kita ingat cerita ini mengingatkan kita pada peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Bagaimana imam-imam kepala dan tua-tua itu yang awalnya sangat tidak suka dengan orang Romawi, dengan serdadu Romawi, bahkan dengan Pontius Pilatus, bahkan dengan Herodes, mereka main mata akhirnya. Dan mereka menjilat, menggunakan siapa yang paling berkuasa pada waktu itu supaya tujuannya bisa tercapai. Dan Sanhedrin datang meminta anugerah agar Paulus dapat disidang di Yerusalem. Dan jika ini dikabulkan, mereka berencana untuk membunuh Rasul Paulus di tengah jalan. Sebab dari Kaisarea ke Yerusalem perjalanan cukup panjang. Mereka sudah merencanakan kalau Rasul Paulus itu dikembalikan ke Yerusalem, maka mereka berencana Rasul Paulus jangan sampai ke Yerusalem. Jangan sampai ia tiba
maka di tengah jalan dia harus dibunuh. Dan tujuan daripada Sanhedrin ini bukan keadilan, tetapi kematian. Jadi Sanhedrin ini di satu sisi terkesan mereka sangat religius. Ya, ritus-ritus keagamaan dilakukan. Tetapi sebetulnya mereka bulus. Hati mereka tidak tulus di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua, kita perhatikan sikap dari tokoh yang kedua adalah Festus, Perkius Festus. Saudara, Festus ini saya gambarkan dengan istilah orang yang pandai menimbang situasi, tetapi juga dia menjilat demi posisi. Ya. Orang yang cerdas sekali, orang yang mampu berdiplomasi dengan sangat baik. Nah, Festus ini bukan rohaniwan, nggak ada hubungannya dengan Sanhedrin, tidak mengerti Taurat dan lain sebagainya. Tetapi Festus ini sangat mengerti politik. Dia tahu membaca dan menimbang situasi. Kapan dia akan dipakai oleh para Sanhedrin ini dan kapan dia perlu memakai mereka. Gitu ya. Jadi ini banyak mengingatkan kita dengan politik-politik yang saat ini sedang terjadi. Begitu. Nah, di hadapan para Sanhedrin ini Festus menegaskan otoritas dari hukum Romawi. Ya, waktu para Sanhedrin ini berkata, kami meminta anugerah supaya Rasul Paulus disidang di Yerusalem. Gitu ya. Karena Yerusalem itu adalah jantung dari keagamaan Yahudi. Dan ini isunya atau kasusnya, perkaranya adalah perkara agama. Bawalah dia ke Yerusalem. Begitu. Festus mengatakan tidak bisa. Kenapa? Sebab ada hukum Romawi, ada otoritas Romawi. Jadi dia mau menegaskan siapa yang berkuasa di situ pada waktu itu. Dikatakan Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan ia sendiri bermaksud segera kembali ke Kaisarea. Nah, Festus itu pandai sekali bersilat kata, ya, berdiplomasi. Dia tidak ingin melawan keputusan Roma, tapi juga dia tahu bahwa Sanhedrin ini sangat berkuasa, apalagi di Yerusalem. Ya. Apalagi di dalam komunitas Yahudi. Nah, kalau orang yang berkuasa ini tidak senang atau gelisah atau resah begitu, dia bisa menggalang massa, bisa menyebabkan kerusuhan dan keributan. Kalau itu terjadi, reputasi Festus sebagai seorang politikus itu bisa tercemar di mata kaisar. Oleh karena itu, dia mengakomodasi ya kepentingan dari Sanhedrin. Dia meminta perwakilan dari Sanhedrin datang ke Kaisarea. Ayo orang-orang yang terkemuka dari Yerusalem datang ke Kaisarea. Mengajukan dakwaan terhadap Paulus di persidangan. Dan Festus menyadari bahwa dia kesulitan menemukan kesalahan Paulus. Nah, saudara kita perhatikan bahwa di sini Festus itu juga sebetulnya terjepit dari dua sisi. Di satu sisi dia harus menangkap Paulus. Karena ada sesuatu yang menyebabkan orang-orang di sekelilingnya tidak suka, gitu ya, dan sudah diserahkan dari kepala pasukan Romawi yaitu Centurion. Tapi di sisi yang lain, setelah dia cek dan dia perhatikan perkaranya, tidak ada kesalahannya, dia tidak mendapati. Ini sekali lagi mirip dengan kasus Tuhan Yesus, begitu. Jadi di satu sisi ini bukan masalah dari Festus itu sendiri sebetulnya. Sebetulnya ini adalah masalah Sanhedrin dengan Rasul Paulus. Tapi di sisi yang lain, kalau Sanhedrin itu tidak diakomodasi kepentingannya, tidak didengarkan apa yang menjadi keinginan mereka, ini bisa menjadi satu masalah yang serius. Dan Festus itu mampu membaca power yang ada di dalam kelompok Sanhedrin. Dan untuk mengambil hati, gitu ya, karena firman di Alkitab ditulisnya mengambil hati, sebetulnya itu adalah terjemahan lain dikatakan menjilat. Untuk menjilat orang Yahudi, dia pergi kepada Paulus. Dan dia berkata kepada Paulus, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem, supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Jadi di hadapan Sanhedrin dia berkata, tidak bisa Paulus itu diadili di Yerusalem, harus di Kaisarea. Tapi ketika Sanhedrin itu berdiri mengelilingi Rasul Paulus, di depan Rasul Paulus, dia berusaha untuk mengambil hati Sanhedrin. Jadi ke kiri oke, ke kanan oke. Dia pintar sekali menimbang situasi dan menjilat demi posisi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah dua hal yang harus kita waspadai. Di tengah-tengah dunia yang mungkin tidak selalu hitam atau putih, tetapi abu-abu,
Banyak pilihan-pilihan ataupun kebijakan-kebijakan baik di dalam bisnis, di dalam rekanan, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kadang-kadang kita tidak melihat apakah ini hitam, apakah ini putih, tetapi ya, bisa tidak, begitu ya. Abu-abu semuanya. Maka dua hal ini yang menjadi satu peringatan untuk kita. Dari sikap Sanhedrin dan dari sikap Festus. Saudara, apakah kita religius tetapi hati kita tidak tulus? Maka Tuhan ingin kita periksa hati kita di hadapannya. Lebih baik kita betul-betul memiliki hati yang tulus, itu yang pertama. Sekalipun kita seolah-olah terkesan tidak religius. Maka yang paling baik sebetulnya adalah dua-duanya. Kita betul-betul hidup di dalam keagamaan yang baik, tetapi juga memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan. Maka yang kedua yang harus diwaspadai adalah menimbang situasi, menjilat demi posisi. Saudara, apakah salah jika kita menimbang situasi? Tidak. Tidak salah. Justru orang-orang yang menimbang situasi adalah orang-orang yang bijak. Orang-orang yang berhikmat, yang bisa membaca situasi. Tetapi yang menjadi masalah adalah jika setelah menimbang situasi, lalu akhirnya kita jatuh menjilat. Demi posisi. Menggadaikan iman dan kepercayaan kita. Integritas di hadapan Tuhan. Seperti Festus. Maka itulah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana sikap kita seharusnya di tengah-tengah situasi seperti ini? Maka Rasul Paulus memberikan teladan. Rasul Paulus memberikan teladan yang pertama adalah beriman. Walau kondisinya tidak aman. Saudara, tidak seperti Festus yang menjilat di tengah politik. Tidak juga seperti Sanhedrin yang menggunakan agama sebagai kedok hati yang busuk. Paulus itu tetap mengarahkan pandangannya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak melirik kepada kekuasaan siapa yang berkuasa pada waktu itu. Firman Tuhan mengatakan terkutuklah manusia yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Rasul Paulus mengingat janji Tuhan. Kuatkanlah hatimu. Sebab sebagaimana engkau dengan berani bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah engkau hendaknya pergi bersaksi di Roma. Saudara, ketika Rasul Paulus ditangkap, dia ingat bahwa Tuhan menguatkan dia. Dan ini yang membuat Rasul Paulus tetap beriman. Walaupun kondisi pada waktu itu sedang tidak aman. Ini adalah pelajaran pertama yang kita bisa teladan dari Rasul Paulus. Yang kedua adalah Rasul Paulus itu tetap teguh walaupun dia dituduh palsu. Saudara, orang-orang Yahudi itu datang dengan Festus ke Kaisarea dan mereka berdiri mengelilingi Rasul Paulus. Mereka banyak mengemukakan tuduhan yang berat, tapi dikatakan mereka tidak bisa membuktikan. Satu pun tidak ada yang bisa mereka buktikan. Nah, di tengah tuduhan yang palsu, kadang-kadang kita bisa tersulut dengan emosi. Dan kita bisa membalas. Apalagi kalau kita ditempatkan pada posisi on the spot, begitu ya. Mungkin kita sedang tidak siap pada waktu itu. Lalu kita kena tembak, begitu ya. Kena tembak dalam tanda kutip oleh kolega kita, di tengah-tengah teman-teman kita, ataupun di tengah-tengah komunitas, kita dituduhkan sesuatu yang negatif, yang sebetulnya bukan kita yang melakukan. Saudara, kadang-kadang kita bisa bersikap sangat reaktif. Kita bisa marah, kita bisa membalas mereka. Tetapi Rasul Paulus, apa yang dia lakukan? Dia hanya menyatakan apa yang benar. Dia hanya menyatakan apa yang tertulis. Dia menyatakan apa yang lurus. Dan ketika dia menyatakan itu, semuanya diam, tidak bisa membantah. Di ayat yang ke-8 kita bisa melihat seperti itu. Ketika dituduhkan berbagai macam hal, Rasul Paulus tidak membantah semua itu. Dia membela diri dengan menyatakan faktanya. Saudara, ini hal kedua yang bisa kita pelajari dari Rasul Paulus. Yang ketiga adalah hikmat. Jadi selain beriman, keteguhan, maka yang ketiga yang kita butuhkan adalah hikmat. Walau dikelilingi orang jahat.
Jadi ini yang terjadi dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus itu menyadari bahwa dia dijepit dari dua sisi. Dari sisi agama, Sanhedrin, dan orang-orang Yahudi ini selalu siap untuk membunuh dia. Tetapi juga dia dijepit dari sisi politik. Festus setiap saat bisa menjual Paulus, begitu ya, sebagai dikatakan anugerah begitu. Demi posisinya, demi keamanan politik. Waduh, jadi susah sekali posisinya. Ke kiri kena, ke kanan kena. Di tengah-tengah berbagai orang jahat ini, Rasul Paulus mengandalkan hikmat dari Tuhan. Ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan jawaban Rasul Paulus, itu adalah jawaban yang luar biasa. Ya, ketika dia ditanya, ditembak begitu. Ayo, ini di depan orang Yahudi, lalu ditanya, apakah kamu bersedia kalau di sidang, begitu ya, di Yerusalem? Harusnya orang Yahudi akan berpikir, begitu ya, dia akan menjawab, ya bersedia, begitu. Atau kalau dia tidak bersedia, maka dia melawan, begitu kan ya. Melawan dari otoritas dari Romawi pada waktu itu. Tetapi Rasul Paulus memberikan argumen yang tepat pada waktu itu. Dia mengatakan di ayat yang ke-10, aku sekarang ini berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar. Jadi Rasul Paulus tidak merujuk kepada pengadilan Sanhedrin dan pengadilan Festus. Tidak, dia langsung merujuk siapa atau hukum mana yang pada waktu itu berlaku. Maka dia berkata, aku berdiri di pengadilan Kaisar dan disinilah aku harus dihakimi. Dia tidak menyatakan bahwa aku takut, tidak. Dia tidak menyatakan nanti aku dibunuh, tidak. Dia hanya menyatakan mana hukum yang harus dijalankan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada saat di dalam kehidupan kita di mana kita juga berada pada posisi yang terjepit. Seolah-olah kita itu seperti walking on eggshells gitu ya. Kalau kita salah menjawab, kita salah memberikan keputusan, dampaknya bisa panjang, bisa luas, kayak begitu. Kadang-kadang dalam posisi yang seperti ini, kita betul-betul butuh waktu untuk diam. Kita butuh waktu untuk betul-betul mengambil satu pemikiran atau keputusan yang tepat. Yang bukan hanya bisa mengakomodasi kedua belah pihak yang berbeda, tetapi juga satu keputusan yang bijaksana, satu keputusan yang berfaedah untuk tempat di mana kita memang ada di dalamnya, begitu. Satu keputusan yang berkontribusi. Nah, itu tidak selalu mudah dalam kondisi seperti itu. Apalagi jika kita ditembaknya secara mendadak. Saudara, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, tentu saja kita butuh pengetahuan. Rasul Paulus itu adalah citizen, ya, jadi dia punya dua citizenship, Romawi dan juga Yahudi, begitu. Dia adalah citizen yang tahu betul hak-haknya. Dia tahu, dia mengerti hukum Roma. Dia juga mengerti hukum Taurat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang membuat Rasul Paulus bisa menjawab dengan hikmat bukan semata-mata pengetahuannya. Tetapi yang membuat dia bisa tetap tenang, menjawab dengan hikmat, dengan tepat, kata-kata yang tepat. Itu adalah relasinya dengan Tuhan. So, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita butuh hikmat. Dan itu lahir dari hati yang dekat dengan Tuhan. Saudara, ada banyak hal keputusan-keputusan dalam hidup yang sering kali ada yang diselesaikan tentu saja dengan pengetahuan-pengetahuan yang banyak. Tentu saja dengan relasi-relasi dengan orang-orang yang penting. Tetapi kebanyakan keputusan-keputusan yang sulit dalam hidup kita, itu adalah kita bawa di dalam doa. Ketika kita datang di hadapan Tuhan, ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan memberikan hikmat. Disitulah Tuhan memberikan kekuatan. Disitulah Tuhan menunjukkan jalan. Dan ternyata Tuhan bukan hanya bekerja di dalam diri kita, tapi juga Tuhan bekerja di dalam diri kedua belah pihak yang bersengketa. Tuhan memberikan hikmat. Ada pencerahan yang Tuhan berikan. Ada cahaya yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus tahu bahwa setelah ia naik banding kepada Kaisar, sekalipun yang dia harapkan adalah keadilan, dia tidak akan mendapatkannya. Tidak ada yang akan membela Rasul Paulus, sekalipun dia sudah menjawab dengan hikmat. Nah, yang keempat ini kita belajar, dia tetap setia.
Dia tetap setia walaupun tidak ada seorang pun yang membela perkaranya. Sampai akhirnya Rasul Paulus dimasukkan ke dalam penjara, ke dalam tahanan rumah. Kalau kita membaca nanti ya, sampai Kisah Rasul yang terakhir, yaitu pasal yang ke-28, Rasul Paulus masuk ke dalam tahanan rumah. Dan tetapi ini adalah satu hal yang indah. Kita lihat ada satu kebenaran yang Tuhan ungkapkan di sini. Yang tampak sebagai kegagalan di mata dunia. Saya ulangi. Yang tampak sebagai kegagalan di mata dunia bisa menjadi keberhasilan di mata Tuhan. Bisa menjadi keberhasilan di mata Tuhan jikalau Tuhan memakainya, jikalau diletakkan di tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tanpa sepengetahuan manusia, Tuhan itu bekerja dari satu persidangan kepada persidangan yang lain. Dan Allah membawa Paulus menggenapi rencananya. Saudara, tentang Paulus, Tuhan berpesan kepada Ananias di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-15 ya. Kita masih ingat peristiwa pertobatan Rasul Paulus di pasal-pasal yang awal. Tuhan berkata kepada Ananias, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang Israel." Saudara, kalau kita perhatikan ayat itu, dari awal Tuhan sudah memilih Rasul Paulus. Supaya Rasul Paulus itu menjadi saksi bukan hanya kepada orang biasa. Tapi kepada raja-raja, kepada para pembesar, kepada orang-orang yang berpengaruh. Ananias pada waktu itu tidak yakin. Tuhan berkata, "Pergi Ananias. Orang ini adalah orang yang aku pilih." Nah saudara, untuk menggenapi rencana Tuhan itu, kita membayangkan Rasul Paulus itu akan bersaksi di tempat-tempat yang besar. Di kerajaan-kerajaan yang besar, begitu ya. Tetapi sebenarnya tidak demikian yang terjadi. Kalau kita perhatikan pasal 23 ayat 11, Tuhan mengulangi, "Kuatkan hatimu Paulus. Sebab sebagaimana engkau dengan berani bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Saudara, apa yang jahat yang dirancangkan untuk menggagalkan pemberitaan Injil, Allah ubah menjadi kebaikan dan alat untuk menggenapi pemberitaan Injil yang lebih luas. Saudara, kalau kita perhatikan penangkapan Paulus yang tadi saya ungkapkan di awal khotbah, ya, mulai dari pasal 23, penangkapan di Yerusalem, seolah-olah itu adalah satu kesalahan sebetulnya, kegagalan. Saudara, Rasul Paulus itu adalah orang yang senang misi begitu ya. Dia mobile orangnya. Jadi kalau dia ditangkap, dia tidak bisa berbicara dong kepada orang lain. Rasul Paulus itu selalu berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Dia selalu memanfaatkan kesempatan dan dia memilih kota-kota yang besar, kota-kota yang strategis untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi waktu dia balik ke Yerusalem dan dia ditangkap di sana, wah, selesailah kesaksiannya. Gagal sudah rencananya. Padahal Tuhan ingin Rasul Paulus itu bersaksi sampai ke Roma. Padahal Tuhan ingin Rasul Paulus itu bersaksi kepada raja-raja. Saudara, di luar pengetahuan manusia, justru karena dia ditangkap, itu menjadi alat yang Tuhan pakai menggenapi rencananya. Seperti tadi saya katakan di awal, apa yang dianggap kegagalan di mata dunia, di mata Festus, di mata orang-orang Yahudi pada waktu itu yang berusaha untuk menyetop Rasul Paulus, justru itu menjadi keberhasilan. Justru itu menjadi instrumen di tangan Tuhan. Iblis pada waktu itu udah senyum-senyum begitu ya melihat Rasul Paulus. "Paulus, kamu sudah tertangkap. Injil tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Saya menang." Begitu kata iblis kira-kira. Tapi Tuhan dari surga melihat tersenyum. "Kamu pikir kamu menang? Saya lebih bijak dari kamu. Maka instrumen kejahatan yang kamu pakai, saya bisa pakai itu untuk bisa mencapai rencana yang lebih besar lagi." Dan dia buktikan itu di dalam diri Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah satu hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Allah yang membuat Paulus bersaksi kepada pihak otoritas yang lebih tinggi. Kepada Felix, kepada Festus, kepada Raja Agripa, kepada Bernike. Dan semua itu, persidangan itu terjadinya di mana? Di Kaisarea. Di Kaisarea karena Rasul Paulus ditangkap. Jadi bukan Rasul Paulus yang pergi kepada orang-orang itu
untuk bersaksi memberitakan Injil kepada raja-raja ini, kepada pembesar-pembesar ini. Pembesar-pembesar itu yang datang karena mengurus perkaranya. Di setiap kali perkaranya itu disidangkan, Rasul Paulus bersaksi. Saudara, kita nggak bisa berpikir seperti ini sebelumnya. Tetapi ini yang terjadi. Tuhan begitu luar biasa. Dan Lukas mencatat. Di penghujung dari kisah Rasul dikatakan ketika Rasul Paulus ditahan di rumah itu. Maka Rasul Paulus itu bukannya berhenti menjadi saksi. Dia malah menjadi saksi dengan lebih luas lagi. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Dia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara, kalau kita perhatikan justru di tengah-tengah tahanan itu. Di dalam masa tahanan 2 tahun itu, kisah Rasul pasal 28. Disitulah Rasul Paulus banyak menulis surat kepada jemaat-jemaat. Surat kepada jemaat Efesus, surat kepada jemaat Filipi. Kenapa? Karena ada waktu di mana Rasul Paulus duduk diam. Disitulah dia banyak menulis surat. Dan surat-surat itulah yang kita baca sebagai bagian dari Alkitab. Sudah justru di tengah-tengah Rasul Paulus itu ditahan. Tidak bisa pergi kemana-mana. Dia malah makin produktif. Dia malah makin menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak yang melihat. Saya percaya mungkin kita juga. Bahwa COVID itu betul-betul itu hantaman yang besar. Kita terbatas. Ini evil yang merajalela di seluruh bumi. Bagaimana tidak? Semua jadi susah. Semua jadi serba terbatas. Semua jadi benar-benar membuat kita tidak produktif. Tetapi jika kita bercermin dari firman Tuhan pagi hari ini, mungkinkah kita juga bisa melihat tangan Tuhan di balik semua itu? Tangan Tuhan yang memberikan kita hikmat. Tangan Tuhan yang memberikan kita iman, sekalipun kondisi ini tetap tidak aman. Tangan Tuhan yang membuat kita tetap teguh. Dan tangan Tuhan yang membuat kita tetap setia. Di tengah-tengah situasi yang terbatas ini, kita tetap bisa melihat. Apa yang bisa saya lakukan? Produktif, karya, satu peluang-peluang yang lain yang bisa kita karyakan. Seperti Rasul Paulus, justru di tengah-tengah ketika dia berada di dalam kungkungan, keterbatasan. Malah disitulah dia sangat amat produktif. Di situ dia menjadi berkat berlipat kali ganda. Bapak Ibu Saudara, orang yang demikian adalah orang yang berjalan bersama dengan tangan Tuhan. Dia betul-betul berjalan dengan kekuatan dari Tuhan. Tuhan mampu menolong dia untuk melihat peluang-peluang. Saudara, itulah yang Tuhan mau juga untuk kita. Karena dia tidak pernah gagal, dia mau anak-anaknya berjalan bersamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini, inilah yang Rasul Paulus mau untuk kita ingat. Rasul Paulus tetap bisa beriman kepada Tuhan. Tetap bisa teguh kepada Tuhan. Tetap bisa punya hikmat di dalam Tuhan. Tetap bisa setia di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Karena dia mengingat 3 hal ini. Rasul Paulus melihat bahwa ada pemeliharaan Tuhan di balik pengadilan manusia. Dia tetap melihat bahwa Tuhan Allah yang memelihara. Rasul Paulus melihat ada kedaulatan Tuhan di balik keputusan-keputusan manusia. Dan yang ketiga, Rasul Paulus mengingat ada rencana Tuhan di balik baik itu keberhasilan maupun kegagalan manusia. Jadi dia melihat bahwa hidupnya tidak sekedar ditentukan oleh orang-orang yang berkuasa di sekelilingnya. Tetapi hidupnya ditentukan oleh tangan Tuhan yang menggenggamnya. Dan dia sekarang sedang berjalan bersama dengan tangan Tuhan yang kuat itu. Itulah yang membuat dia tetap bisa menjadi berkat dimanapun dia berada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah teladan Rasul Paulus untuk kita. Apakah ini mudah dilakukan? Saya katakan tidak. Apakah ini mudah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita? Saya katakan tidak. Siapa yang berkata bahwa beriman dalam kondisi yang tidak aman itu mudah? Tidak, itu sulit sekali. Keluar sebentar, kita mendengar ada yang begitu ya. Kalau dulu kita berkata bless you, begitu kan ya. Kita berdoa supaya dia cepat sembuh. Kalau sekarang kalau di bis ada yang wah kita nengok siapa dia, gitu ya. Nengok kenapa dia berani begitu di sini kan begitu ya. Tapi kalau kita betul-betul datang kepada Tuhan, kita beriman. Ada kekuatan yang baru.
Kekuatan yang melampaui kekuatan diri kita sendiri. Satu kekuatan yang lebih besar, yang akan membuat hati kita kuat, yang akan membuat pikiran kita jadi positif, yang akan membuat perasaan-perasaan kita pun akan terbawa di dalam tangan Tuhan. Dan kita akan tetap produktif. Kita akan tetap setia bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur. Mari kita terus jalani hidup kita. Bukan memandang kepada keterbatasan-keterbatasan. Tapi pandanglah tangan Tuhan. Yang sedang menopang kita. Yang menggenggam kita. Dia bukan hanya menggenggam Rasul Paulus di masa lalu. Dia juga menggenggam setiap kita. Pandanglah itu. Maka Tuhan yang akan berikan kepada kita kekuatan yang baru. Hikmat, kreativitas, daya juang. Amin.